dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Sepanjang zaman, orang itu selalu bergumul tentang apa itu kematian. Sampai sekarang pun banyak orang bertanya, kematian itu seperti apa? Apakah tiba-tiba dari dunia ini kita plek hilang begitu saja? Dari sesuatu yang indah tiba-tiba gelap sama sekali? Apakah tiba-tiba manusia menghilang begitu saja? Atau justru ada kehidupan yang baru setelah kematian? Itu kenapa pada zaman Yesus ada kelompok orang Yahudi yang bernama orang-orang Saduki. Orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Setelah mati ya mati. Orang hilang begitu saja. Baru setelah Yesus bangkit. Baru setelah Yesus bangkit, kita punya jawaban yang pasti tentang apa itu kematian. Karena Kristus bangkit dari antara orang mati, kita boleh percaya bahwa kematian itu bukan akhir, tapi kematian merupakan suatu tahap peralihan orang untuk hidup baru di langit dan bumi yang baru. Kehidupan itu tidak dilenyapkan tetapi diubah. Itu yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah. Debu akan kembali ke tanah, roh akan kembali kepada penciptanya. Tubuh orang akan hancur kembali ke tanah, tetapi jiwa atau roh seorang akan kembali kepada Dia, Allah yang menciptakan. Itu semua, saudaraku yang terkasih, berkat kematian Kristus. Maka Paulus katakan, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia pewartaan kami, sia-sia iman kamu. Kalau Kristus tidak bangkit, lebih baik hari ini jangan pergi misa. Kalau Kristus tidak bangkit, setiap hari lebih baik kita makan, minum, pesta, tidur. Karena apa? Karena toh besok kita akan mati dan semuanya selesai. Tapi karena Kristus bangkit, karena kita punya iman akan kebangkitan, khususnya setelah kematian, maka hidup kita sebagai orang beriman, hidup kita senantiasa hidup yang berjaga-jaga. Nah, ada yang bilang kalau tradisi mendoakan jiwa atau mendoakan arwah itu adalah karangan gereja Katolik. Kalau Anda ditanya demikian, diberitahu demikian, jawab tidak. Tidak sama sekali. Tradisi mendoakan jiwa atau arwah sudah dimulai sejak zaman orang-orang Yahudi. Dalam bacaan pertama tadi ada seorang panglima yang namanya siapa? Namanya siapa? Yudas Makabe. Yudas Makabe itu dia mau memakamkan prajurit-prajurit yang gugur di medan perang
ketika ia mau memakamkan dia dapat apa? Ternyata prajurit-prajurit yang mati itu bawa jimat. Tahu jimat toh? Ya, pegangan begitulah. Ya, dia bawa jimat. Apa yang dibuat oleh Yudas Makabe? Dia berikan uang persembahan ke bait Allah untuk melakukan korban penebusan dosa, korban penghapusan dosa bagi mereka tadi yang sudah meninggal tapi masih pegang jimat. Dan hal itu dipandang sebagai sebuah kebaikan karena Yudas Makabe itu mengharapkan akan kebangkitan. Nah, apa yang dibuat oleh Yudas Makabe ini itu yang menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Kalau cuma ada surga dan neraka, buat apa perlu Yudas Makabe mempersembahkan persembahan di bait Allah untuk orang-orang sudah meninggal karena masih pegang jimat ini? Karena di surga kan tidak perlu penghapusan dosa toh. Di neraka orang tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi mesti ada satu tempat di mana orang itu masih perlu dimurnikan sebelum mereka bisa menghadap ke hadapan Tuhan, bertemu wajah berhadapan dengan wajah. Nah, itulah kita sebut sebagai purgatori atau api penyucian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada yang bertanya, Romo, sampai berapa lama kita doakan ini kita punya keluarga ini, Romo? Saya katakan, sampai kita pun dipanggil Tuhan. Karena tidak ada doa yang sia-sia bagi orang-orang yang sudah meninggal. Toh, kalau mereka sudah berbahagia, doa itu kembali kepada kita sendiri. Karena kita selalu berupaya berharap kepada Allah yang menjamin kehidupan kita, Allah yang senantiasa menghantar setiap orang untuk kembali ke pelukannya. Maka, saudara-saudara yang terkasih, momen misa pada hari ini, momen peringatan semua jiwa orang beriman, kita semua mendoakan jiwa saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Semoga kemurahan hati Tuhan boleh mengantar mereka untuk disatukan bersama para kudus di surga. Siapa yang mau cepat-cepat masuk surga? Adakah? Oh tidak, Romo. Saya masih tunggu saya punya anak-anak ini supaya mereka sukses dulu. Ya. Tapi bahwa setiap kali misa, gereja selalu menyelipkan kan doa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal kan. Kita juga hari ini secara khusus kita membawakan doa-doa bagi keluarga kita yang tadi didoakan, yang tadi sudah dituliskan namanya, atau mungkin yang ada dalam hati kita masing-masing kita bawakan supaya kemurahan hati Tuhan boleh menghantar mereka berbahagia bersama para kudus di surga. Dan juga kita diajak senantiasa hidup berjaga-jaga supaya kita pun kelak pantas untuk disatukan juga dalam rumah abadi di surga. Tuhan memberkati kita sekalian.